Guys, saat ini saya berada di rumahnya Yuyan Jafar. Yuyan Jafar ini adalah seorang perempuan muda. Dia adalah pengrajin songkok ataupun peci. Jadi kita akan lihat pecinya seperti apa. Dan biasanya di Gorontalo disebut dengan kupia keranji, gitu ya. Jadi songkok keranjang begitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti seperti apa Ibu Yuyan Jafar melakukan pekerjaan ini menjadi sebuah songkok. Oke guys, ikuti saya. Ya guys, pertama-tama ini adalah mintu yang kemudian dibelah. Jadi Ibu Yuyan saat ini sementara membelah. Ini dibelah berapa? Dibelah 3 ya? Oh, dibelah 3. Tapi membelah 3 itu dibelah sekaligus ya? Iya. Oh, pakai alat apa itu, Bu? Cuman pakai tangan ya? Iya, iya. Kok bisa ya, Bu ya? Ya, dari awal sampai dia bisa terbelah 3 bisa diperagakan, Bu. Yang pertama mana ini? Kalau ini? Coba yang sampai dia jadi dibelah 3. Ya, oh dipakai pisau ya. Ya, seperti ini guys ya. Jadi kemudian dibelah 3 pakai kuku ini. Jadi apakah nanti yang punya kuku panjang yang bisa belah 3 begini, Bu? Nggak harus pakai kuku panjang juga. Oh, tidak harus ya. Ini sudah berapa lama digeluti, Bu? Iya, sudah lama. Sudah lama ya. Boleh berapa tahun? Ya. Saya Sudah belasan tahun. Oh ya. Jadi ini setelah dibelah 3 kita lihat guys. Ini masih dibelah lagi. dibelah lagi jadi 2. Oke, jadi setelah dibelah 3, kemudian ini dibelah 2 lagi guys. Sampai dia halus seperti ini. Ya, ini proses pembuatan songkok atau peci khas Gorontalo. Ini sesuai dengan pesanan guys. Jadi nanti kalau teman-teman bisa mau pesan gambar masjid, mungkin nama pribadi, atau biasanya kita melihat ada pemerintah provinsi bertuliskan Provinsi Gorontalo. Itu juga yang dibuat oleh para pengrajin songkok. Jadi seperti ini prosesnya dibelah 2. Jadi Bu Yuyan ini kayaknya memang berpengalaman guys ya. Karena memang sudah belasan tahun Bu Yuyan ya. Berarti Bu Yuyan masih kecil ya, memang Iya, sudah kecil. menjadi pengrajin. Belajar dari mana Bu Yuyan? Dari mama saya. Oh, dari mama. Tapi kalau mamanya mungkin belajar di tempat lain atau otodidak belajar sendiri? Dari mamanya juga. Oh, dari mamanya. Berarti ini guys. Oh, luar biasa guys. Berarti ini memang turun temurun ini. Iya, iya. Jadi dari neneknya Yuyan Jafar kemudian ke mamanya, dan kini Yuyan Jafar yang menggeluti pekerjaan ini. Tapi sekarang ibunya masih menggeluti pekerjaan ini juga ya? Iya. Ya. Jadi guys, ini memang satu keluarga adalah pengrajin songkok yang kita saksikan saat ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini dihaluskan. Dihaluskan seperti ini, guys ya. Jadi ini dibelah 6 tadi. Mintu ini dibelah 6. Ya mohon maaf guys ya, sebenarnya sih saya tidak tahu persis bahasa Indonesia bakunya, tetapi di dalam bahasa Gorontalo itu namanya mintu. Jadi kita pakai bahasa mintu saja karena memang saya juga belum tahu, dan saya mencoba melihat di buku kamus bahasa Indonesia, kayaknya tadi saya tidak temukan. Ya, ini secepat ini ya Ibu ya. Jadi prosesnya yang pertama adalah mintu ini dibelah 3 dulu, kemudian setelah dibelah 3 yang setiap bagian itu kemudian dibelah 2 lagi. Dan setelah dibelah 6 masing-masing mintu itu kemudian dia akan diproses, yakni dijemur. Ya, kita akan saksikan ya, seperti apa juga cara Ibu Yuyan menjemur. Kayaknya diikat menjadi satu kemudian dijemur oleh Ibu Yuyan. Ya, seperti ini guys ya. Jadi dijemur cukup di atas tanah saja. Setelah dijemur nanti kita lihat apa yang akan dilakukan Ibu Yuyan setelah mintu ini menjadi kering. Kita saksikan guys, ini sekarang adalah mintu yang sudah dijemur oleh Ibu Yuyan. Dan menjemurnya berapa lama Ibu Yuyan? Bisa sampai 1 hari. Oh, bisa. 2 hari. Oh, tergantung cuaca ya. Jadi kalau cuaca mataharinya bagus, cerah,
berarti hanya 1 hari saja. Iya. Tapi kalau mungkin agak mendung bisa sampai 2 hari ya. Oke guys, nampaknya Ibu Yoyan menjemur mintu ini selama 2 hari kalau memang masih ada apa namanya agak mendung. Tetapi kalau ketika mataharinya benar-benar cerah seperti ini, maka cukup sehari saja. Ini setelah dijemur guys ya. Kemudian diraut. Ya, diraut seperti ini. Persis orang yang bikin layangan ini guys. Ya. Jadi diraut ya sampai dia halus ya Ibu ya. Ya seperti ini. Ini kayaknya pakai pisau yang memang dipesan. Ini bukan pisau dapur ya Ibu ya. Kayaknya memang pisau untuk memang khusus ya untuk meraut apa namanya. Oke, setelah diraut kemudian dihaluskan dengan menggunakan alat ini guys. Ini alat adalah alat yang dibuat oleh Ibu Yoyan juga karena ini berupa kaleng. Jadi ini kaleng apa ini Bu ya? Yang sardin. Oh, kaleng kemasan ikan begitu ya. Biasa kan ada ikan kaleng begitu nah. Nah, ini kalengnya kemudian dijadikan alat untuk lebih menghaluskan apa namanya? Mintu. Nah, ini sementara dihaluskan kemudian diraut lagi, lebih dihaluskan lagi dengan menggunakan pisau seperti ini guys. Nah sekarang setelah dijemur kemudian diraut dihaluskan menggunakan kaleng, kemudian ini Ibu Yoyan akan melakukan proses pembuatan songkok ataupun peci atau upia keranji ya di bahasa Gorontalo begitu. Nah ini kita lihat ya. Dan ini kayaknya ada dua guys ya, bisa yang bulat dan bisa yang panjang. Nah yang panjang mungkin seperti ini guys. Ini yang panjang ya. Nah Ibu Yoyan coba bikin yang panjang Ibu Yoyan seperti apa ya. Ya masih tetap diraut guys ya. Kayaknya ini pekerjaan orang-orang yang sabar. Karena memang kalau tidak sabar ini mungkin aduh tidak bisa bekerja sehalus ini. Dan memang ini pekerjaan perempuan. Nah seperti ini awalnya. Jadi mintu ini ada dua ya guys. Ada warna putih dan ada juga yang warna hitam. Sehingganya ketika guys ingin pesan nama ataupun gambar motif apapun itu bisa dibuat oleh Ibu Yoyan, tetapi tanpa menggunakan cat ataupun pewarna. Tetapi ini memang sudah ada dua warna yakni putih dan hitam. Jadi ketika Anda pesan nama maka huruf-hurufnya terdiri dari yang warna hitam ya Ibu Yoyan ya. Yang warna hitam. Ya, jadi nanti akan tulisannya berwarna hitam. Jadi seperti ini awalnya guys ya. Ini kayaknya Ibu Yoyan memang benar-benar sudah lincah, sudah pengalaman di sini karena memang sudah lebih dari 10 tahun Ibu Yoyan menggeluti pekerjaan ini sebagai apa namanya pekerja pembuat peci ataupun songkok yang terbuat dari mintu. Ini yang panjang Ibu Yoyan ya? Ya, yang panjang ini. Ya, yang panjang. Ini kan ada beberapa ya Ibu Yoyan. Ini apakah yang halus atau yang padat ini yang dibuat? Yang setengah, yang seperti ini. Ada juga yang kalau mau bikin yang halus lebih padat dari ini. Oh, kalau ini Cuman yang antara padat dan iya. Tidak begitu ya? Iya. Oh ya, gitu ya. Berarti tidak langsung dibikin kayak malnya begitu, kayak langsung semacam songkok? Iya, tidak. Tidak ya, Mulai tapi dari dibuat seperti ini. itu. Oh iya iya iya. Jadi lama ini. Oh ya luar biasa.
Ini yang dibuat oleh Ibu Yuyan Jafar, dan ini sudah seperti ini guys hasilnya. Yang ini baru setengah ya, belum hasil akhir. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada motifnya, ada putih, ada hitam, karena memang warna mintu ini terdiri dari dua warna, yakni warna putih dan warna hitam. Ya seperti ini. Jadi ini sudah setengah jadi Ibu Yuyan ya. Setengah jadi. Oke, sudah setengah jadi. Jadi guys, ini sudah setengah jadi. Jadi Ibu Yuyan ini memang perempuan yang sangat luar biasa karena mampu berkreasi untuk bisa membuat peci. Ini semakin kesini semakin jadi guys ya. Dan ini sudah hampir jadi. Sudah hampir jadi. Bisa ditunjukkan Ibu Yuyan? Bisa ditunjukkan. Oke ya guys ya, sudah hampir jadi ini. Luar biasa. Ini kalau satu songkok bisa berapa lama Ibu Yuyan buatnya? 2 hari, 2 hari, 3 3 hari. hari. Oh. Harganya kira-kira bisa kisaran berapa Ibu Yuyan? Yang seperti ini juga 100 lebih. 100 lebih berapa? 150. 150.000 satu. Iya. Ya, jadi dalam 2 hari Ibu Yuyan, Yang 100. ada yang 100, bisa berpenghasilan 100 sampai 150.000 2 hari. Dan ini memang pekerjaan cukup di rumah saja Ibu Yuyan ya. Tetapi yang mengambil mintu ini masih Ibu Yuyan atau mungkin suami? Oh luar biasa. Jadi suami Ibu Yuyan ini ternyata membantu Ibu Yuyan untuk mengambil mintu di hutan. Dan guys, mohon maaf kami tidak bisa mengikuti suami Ibu Yuyan yang mengambil mintu guys ya. Nah, seperti ini hasilnya guys, sudah hampir jadi guys. Dan ternyata ini songkok ataupun peci, atau di Gorontalo katanya kupiah karanji ya. Dan ini sudah selesai guys. Ini yang akhir, kemudian ini sudah dipotong-potong Ibu Yuyan. Bisa ditunjukkan Ibu Yuyan? Bisa ditunjukkan? Oh luar biasa. Ini adalah hasilnya guys. Luar biasa ya. Oke, terima kasih Ibu Yuyan. Dan guys, seperti ini kalau Anda mau pesan, nanti di deskripsi box saya akan saya cantumkan alamat Ibu Yuyan, dan juga akan saya cantumkan nomor handphone ataupun nomor WA Ibu Yuyan di deskripsi saya, dan bisa Anda hubungi langsung jika Anda mau pesan. Terima kasih guys, Anda sudah mengikuti saya, dan terakhir sekali lagi jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Sampai jumpa. Sahabat Ugo Official yang telah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa di share, like, di komen, dan juga di subscribe. Bagi Anda yang sudah subscribe, sekali lagi saya doakan Anda semua mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan insya Allah berkah semuanya. Terima kasih. Saya Mulis Harim dan Rilan Cahyani Giasi. Sampai jumpa.